seluruh warga umat muslim dimanapun berada ya yang menonton channel YouTube ini. Pada dasarnya kita manusia semuanya sudah digariskan oleh Allah. Semuanya punya dosa, punya kesalahan. Ada dosanya yang memang karena tidak tahu, ada dosa yang memang tahu tapi dia melaksanakan aja. Untuk hal tentang sawer menyawer tadi, mau menyawer kepada biduan atau siapa saja, kalau urusannya menyawer itu diharamkan oleh agama. Gitu. Kalau memang mau sodakoh, kokoriah atau kokori dengan baik-baiklah ya, dikasih amplop ke gimana sopan-sopan ya. Gitu. Saya tidak mengulas tentang hal yang telah terjadi ya. Secara umum agama menganjurkan kita amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan ilmunya. Ya. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak dengan ilmunya itu tidak tepat sasaran nanti. Nanti ada talbis, ada campur aduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali channel Bang Kumis berbagi menjumpai Anda di edisi Jumat 6 Januari 2023. Dan malam ini Bang Kumis ada di salah satu pondok pesantren, tepatnya di kawasan Kecamatan Labuan. Dan malam ini kebetulan juga Bang Kumis lagi bersama Bapak Kyai Aas, Ketua MUI Kecamatan Labuan. Assalamualaikum Pak Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, perlu kami informasikan, sengaja Bang Kumis bersilaturahmi, di mana ini 1 hari 2 hari ini sedang viral peristiwa dengan adanya acara Muludan di salah satu desa di Banten Selatan, tepatnya di Desa Cibingbin, Kecamatan Cibaliung. Sebenarnya peristiwa tersebut, acara tersebut sudah berlangsung tahun 2022 pada bulan Mulud. Dan di sana viral satu video seorang qoriah internasional, Ustadzah Nadia, disawer salah satu jamaah dan beberapa jemaah yang lainnya. Dan malam ini Bang Kumis akan mencoba diskusi dengan Bapak Kyai. Pak Kyai, menurut Pak Kyai ini dengan adanya peristiwa sawer menyawer, apalagi sekarang terjadi di salah satu panggung yang notabene itu adalah acara keagamaan syiar Islam, perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana Pak Kyai? Jadi sebetulnya tentang sawer menyawer itu bukan ajaran Islam sebetulnya. Yang Allah dan perintahkan kepada kita umat Islam itu sodakoh itu. Apalagi ini menyawer yang sedang mengaji Quran itu. Yakin semua juga pada tahulah, sebab yang namanya dosa, setiap hati kita bertolak belakang dengan itu, kelakuan itu sudah menjadi dosa. Artinya bukan jadi rahasia umum lagi bahwa sawer menyawer itu bukan ajaran Islam. Apalagi ini menyawer orang yang sedang mengaji Al-Quran dan kebetulan wanita lagi. Nah terus gini Pak Ustadz ya, sebenarnya Bang Kumis juga sering menonton juga di beberapa kanal YouTube juga tentang peristiwa sawer menyawer itu. Nah justru terjadinya di Pandeglang ini akhirnya semua publik membicarakan, dan ini mudah-mudahan menjadi hikmah buat bukan saja warga Pandeglang tapi pada umumnya. Nah soal keterangan sawer menyawer sendiri, lebih spesifik gimana sih secara hukum Islamnya gitu loh Pak? Barangkali ada hadis atau keterangan Quran sendiri yang menjelaskan hal tersebut. Ya secara tegas itu merupakan mubazir ya, mubazir. Artinya itu bukan bagian daripada sedekah, sebetulnya bukan. Karena yakin di situ ada ria, ya, ada apalah sifat-sifat yang munafik. Yang itu sebetulnya dilarang oleh agama. Kalau toh mereka pengen ngasih ya secara sopan lah. Gitu. Sebab Rasul sendiri kan inamabu itu diutami makarimal akhlak kan. Jadi akhlak yang kita kedepankan gitu. Itu mau nyawer yang sedang ngaji apalagi yang lainnya itu nggak boleh, sebetulnya nggak boleh. Itu bukan budaya kita sebetulnya, bukan budaya kita. Gitu. Nah terus gini Pak Kiai ya, karena mungkin ada beberapa alasan bagi penyawer.
karena Bang Kumis pun sudah mencoba untuk menanya kepada pihak penyawer yaitu Pak Jupri. Kebetulan udah Bang Kumis konfirmasi bahwa sebenarnya bukan ada niatan untuk melecehkan ya seorang wanita karena hanya bangga, karena itu mengidolakan begitu. Terus secara refleks itu dia lakukan karena merasa bangga, itu bagaimana Pak Ustaz? Jadi inilah yang disebutkan sifat bangga yang berlebihan, ya. Sehingga tidak tahu hukumnya dia melaksanakan itu, walaupun memang tidak sampai kepada derajat kufur, dia cuma dosa aja, itu dosa karena dia nggak tahu. Mudah-mudahan segera tobat dan oleh insya Allah akan ampuni, ya. Secara gamblang untuk urusan berhadapan wanita dengan laki-laki yang lain mahram, itu secara tegas Allah Subhanahu wa taala setelah melarang seperti itu. Memang dilema, ya, dilema sebetulnya bagi seorang qori'ah atau ustazah, ya, yang kompeten dalam satu ceramah, dalam mengkaji Quran. Ini merupakan suatu dilema ketika dia dihadirkan di depan laki-laki. Itu nggak boleh, ya. Ya, itu secara hukum Al-Quran menerangkan seperti itu. Dalam surat Luqman, dalam surat An-Nur jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin. Janganlah engkau menampakkan perhiasan-perhiasanmu. Al-Imam Baidawi dalam kitab Tafsir Baidawinya mengatakan yang dikatakan zinah itu perhiasan yang tidak boleh ditampakkan selain kepada suaminya dan mahrimnya, itu diantaranya al-mahasinil khalqiyah, bentuk yang secara pembawaannya memang dia cantik, ya, atau tidak pati cantik tapi dipoles dengan macam-macam kosmetik. Nah, sebetulnya kita pun merasa, bagi kita yang awam ketika mendengarkan seorang qori'ah yang cantik, suaranya bagus, itu bukan timbul ma'rifatnya, justru ngeres gitu tuh, ya. Kenapa? Karena kita sendiri sudah melakukan mungkar. Itu seharusnya jangan perempuan, kalau masih ada laki-laki ya laki-laki aja, gitu. Tapi mohon maaf nih, ya, bukan kita mendiskreditkan perempuan, bukan, tapi ini demi hukum. Secara jelas Allah mengatakan surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin. Bahkan ulama kita dari Banten dalam tafsir Munirnya ada salah satu katanya yang 3 perkara tidak boleh ditampakkan kepada orang lain kecuali kepada suami kita. Apa? Perhiasan-perhiasan kita, ya. Kemudian bentuk tubuh kita, dan yang itu adalah itu menampakkan aurat kepada yang bukan lain muhrimnya. Tapi kan begini, ini seperti tadi Pak Kiai katakan, ini sudah sudah lumrah dan banyak. Bahkan yang sering terkenal cepat itu adalah baik qori atau penceramah adalah kaum hawa, dan ini sudah terjadi di mana-mana. Nah, apakah ada ini kan tidak lepas dari sebuah fatwa-fatwa juga harusnya. Kalau memang ini sudah menjadikan sebuah budaya, sebuah kebiasaan, sebuah tradisi yang terjadi secara masif, akhirnya keliru jadi benar gitu loh. Kan ini harus ada sifat tegas dari seorang ulama, khususnya majelis ulama sendiri. Ini yang disebut dengan miscommunication, ya, artinya salah paham, dia salah paham. Memang secara utuh amar ma'ruf nahi mungkar itu diperintah, cuma ada bab-babnya, ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Di antaranya khutbah kan enggak boleh perempuan. Syekh Nawawi dalam kitab Uqudul Zen secara jelas ada beberapa hal yang tidak boleh sama, harus ada beda aja. Itu di antaranya itu, ya. Apalagi kita mendengar seorang qori'ah, ya, pasti walaupun bagus suaranya tapi nanti pendengaran laki-laki lain-lain lagi itu. Ini makanya saya dilema bagi seorang perempuan yang punya kelebihan diberikan kepada Allah, dari apakah dari bisa ceramahnya, dari qori'ahnya. Ini dilema. Suatu dalam satu sisi dia untuk mengembangkan syiar agama, dalam satu sisi lain dia berbenturan dengan hukum fikih ini, yang kita tahu secara mutlak dalam fikih
itu perempuan auratnya seluruh anggota badan, kecuali wajah dan telapak tangan ketika sholat dan ketika bermuamalah. Dan yang bisa kita lihat oleh laki-laki, perempuan itu wajah dan tangannya ketika sang laki-laki mau meminangnya. Itu pun Syekh Jainuddin Al-Malebari dalam kitab Fathul Muin ada syaratnya. Bisa kita datang juga seandainya kita bakalnya diterima. Kalau enggak jangan lagi. Gitu. Itu secara umum. Enggak. Pemirsa, nampaknya ini sangat menarik sekali karena bukan hanya bicara sawer atau di mana ada satu peristiwa pasti ada objek dan subjek, menimbulkan satu kekeliruan. Nah, seperti yang terjadi di desa Cibingbin, ada yang disawer, ada yang menyawer, Pak. Nah, ini sebenarnya yang keliru yang mana sih? Ya, ini sebetulnya udah merupakan faksa ya, bukan ya mungkar ya. Kalau faksa itu artinya kejelekan individu. Tapi kalau sudah mungkar itu kejelekannya sudah berjamaah ini, kolektif. Panitianya, mustamiinnya, pelaku itunya juga. Ini udah mungkar. Sebab yang saya tahu dari guru-guru saya, Al-Qur'an itu ketika dibaca itu harus didengarkan. Sementara yang membacanya perempuan, ini gimana? Ini kan itu tadi saya dialkan dilema ini ya, dilema. Ya. Makanya pada ketika kita mau mengadakan acara seperti itu, sebaiknya itu panitia bertanya dulu kepada ulama, ini gimana hukumnya. Ya, jangan kemudian kita niatnya kemudian syiar agama tapi tidak tahu apa hukumnya gitu kan. Ini gimana nanti urusannya kan. Jadi seperti itulah memang ya. Jadi kita ambil saja secara garis besar. Kenapa sampai terjadi dosa berjamaah? Karena kitanya tidak menilik bab fikihnya. Secara fikih laki-laki dan perempuan itu tidak boleh bersatu, tidak boleh menampakkan auratnya. Demikian pula wanita tidak boleh melihat aurat laki-laki yang bukan lain muhrimnya. Begitu laki-laki ya. Kan kalau ada seorang qori'ah atau ustadzah sekalipun yang ceramah di depan laki-laki, apa yang kita lihat? Jujur ya Bang Kumis, coba. Betul, apa yang kita lihat? Ya pasti dulu itulah. Sebelum dia ceramah juga. Itulah. Lah makanya gitu kan, di situ sisi lain dia niatnya amar ma'ruf, syiar Islam, tapi di sisi lain dia telah menyalahi prosedur secara hukum agama. Nah, itulah pemirsa bincang-bincang singkat soal viralnya sebuah peristiwa sawer menyawer. Tapi bukan di Biduan, di Kori Internasional Nadia di Cibingbin. Nah, barangkali Pak Kiai ada pesan untuk jamaah atau warga Pandeglang pada umumnya. Seluruh warga umat muslim dimanapun berada ya, yang menonton channel YouTube ini, pada dasarnya kita manusia semuanya sudah digariskan oleh Allah. Semuanya punya dosa, punya kesalahan. Ada dosanya yang memang karena tidak tahu, ada dosa memang tahu tapi dia melaksanakan aja. Untuk hal tentang sawer menyawer tadi, mau menyawer kepada biduan atau siapa saja, kalau urusannya menyawer itu diharamkan oleh agama. Gitu. Kalau memang mau sodakoh ke qori'ah atau ke qori, dengan baik-baiklah ya, dikasih amplop ke gimana sopan-sopan ya itu. Saya tidak mengulas tentang hal yang telah terjadi ya. Secara umum agama menganjurkan kita amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan ilmunya. Ya. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak dengan ilmunya, itu tidak tepat sasaran nantinya. Nanti ada talbis, ada campur aduk. Ya. Untuk itu bagi kita sebagai muslimin muslimat yang kemarin melaksanakan itu, cobalah kita kembali kepada Allah. Fatubu ilallahi jamu'an ayyuhal mu'minun. Mudah-mudahan dengan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nerima ini adalah dosa. Itu. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita menerima kemudian kita mau bertobat, insya Allah Allah akan menerima tobat kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin. Itu barangkali wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang. Sebenarnya Pak Ustadz juga ini lagi ada kesibukan dan sengaja Bang Kumis minta waktu sebentar karena demi umat khususnya di Pandeglang yang memang saat ini lagi jadi perbincangan soal sawer menyawer. Terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada masyarakat banyak. Saya melalui Pak Bang Kumis Berbagi ini berterima kasih karena Bang Kumis Berbagi ini menjadi corong kami. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, tolong bantu warga netizen ya untuk bisa berimbang. Tajam boleh tapi harus berimbang. Tabayun akhirnya kita. Oke Bu. Nuhun Bang Kumis Berbagi, terima kasih jadi corong kami membantu mengedukasi masyarakat. Salam sehat. Waalaikumsalam. Makasih loh Bang. Jangan lupa di komen, share, dan subscribe.